Puji Tuhan, senang sekali kembali beribadah dengan Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada hari ini tema yang akan saya bawakan, baik di ibadah pagi maupun nanti ibadah sore adalah manusia baru. Dari Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi saudara, sebelum saya bacakan ayat itu nanti, saya mau bagikan kepada saudara, mengingatkan kembali bahwa hidup setiap kita yang mengenal Yesus adalah hidup yang sudah dibaharui. Dan pembaharuan hidup itu merupakan respon iman kita kepada Yesus. Ya, jadi orang yang merespon dengan beriman kepadanya, hidupnya pasti akan mengalami pembaruan. Artinya, orang yang hidupnya tidak dibaharui atau belum mengalami pembaruan, berarti dia belum merespon. Kenapa? Karena keselamatan yang Tuhan berikan, pemulihan dan pengampunan yang Tuhan berikan, itu berlaku untuk semua yang percaya kepadanya. Nggak peduli latar belakang suku, nggak peduli latar belakang sosial, semua yang mau percaya, semua yang mau menerima, mereka akan memperolehnya. Makanya saya mau saudara perhatikan, berarti orang yang menerima Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, pasti ada pembaharuan di dalam hidupnya. Itu bukti bahwa kita beriman dan percaya menerima anugerah itu. Nah, kepada orang yang percaya kepada Tuhan, dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Mereka yang percaya, mereka harus mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati. Nah, lagi-lagi kepada kita, beribadah itu bukan sekedar kata-kata, tapi beribadah itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Artinya, tubuh kita ketika kita dipersembahkan haruslah menjadi tubuh yang layak. Apa itu tubuh yang layak? Tubuh yang berkenan, yang layak diterima oleh Tuhan. Ya, sama kemarin kita baru merayakan namanya Idul Adha ya. Pasti Bapak Ibu nggak merayakan, saya juga nggak merayakan sih, mereka yang merayakan. Tapi Bapak Ibu, saya melihat ketika saya jalan pulang kantor, di mana-mana itu ada stand juga nggak cocok ya. Pokoknya market lah. Orang jual domba, orang jual sapi. Dan seringkali saya kesel, kenapa? Karena macet. Kenapa macet? Ternyata saudara ketika mereka mau membeli hewan kurban, mereka nggak cap-cip-cup kembang kuncup yang mana gue tunjuk itu jadi gue beli. Nggak begitu. Ada prosedur, ada syarat prasyarat, ada ketentuan-ketentuan. Jadi mereka pilih benar-benar. Bahkan saya dengar dari beberapa teman saya sampai ada istilah, kayaknya dengan yang ini kurang chemistry-nya. Memang pasangan hidup pakai chemistry gitu loh saudara. Padahal untuk pilih kurban. Artinya gini saudara, untuk memberikan persembahan saja mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka memilih yang terbaik, yang layak. Nah dalam Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang harus kita perhatikan ketika kita mempersembahkan tubuh kita, kita harus sadari betul apakah kita sudah layak atau belum. Artinya saudara, pembaharuan hidup bagi kita yang percaya kepadanya itu mutlak harus dilakukan. Tidak ada kata tidak dan tidak ada kata nanti. Nah lebih daripada itu saudara, pembaharuan hidup kenapa harus kita lakukan? Dalam Matius 16 ayat 24 sampai 25, Tuhan Yesus bilang gini kepada murid-murid. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal diri. Langkah pertama menyangkal diri. Berarti dia harus meninggalkan keakuannya, lalu dia harus mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus.
Atau secara simpel sederhananya dikatakan, dalam hidupnya itu harus ada pertukaran. Harus ada perubahan. Makanya dikatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa mau kehilangan nyawanya karena Yesus, maka ia akan memperolehnya. Nyawa itu bicara apa? Nyawa itu bicara haknya. Miliknya yang paling dijaga, disimpan, dipegang teguh. Bahkan kalau pencuri begal nanya, harta atau nyawa? Jawabnya apa? Nyawa. Ya kan? Gak mungkin, udah deh, gue kasih nyawa gue, hartanya gue pegang. Gak mungkin. Artinya nyawa itu adalah hal yang kita pegang, hal yang kita sungguh-sungguh jaga. Nah, yang dimaksud nyawa di sini adalah kehidupan kita. Di dalam ego kita, keakuan kita. Makanya barang siapa yang mempertahankan nyawanya, memegang terus keakuannya, ia akan kehilangan hidupnya, kekekalannya, dia akan binasa. Tapi barang siapa menyerahkan keakuannya, menyerahkan dirinya pada Tuhan karena Tuhan, maka ia akan memperoleh hidup. Karena Yesus bilang, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah saudara, dalam manusia baru ini saudara, di dalam Kolose 3, Paulus ngomong kepada jemaat Kolose yang sudah menerima Yesus. Yang sudah menerima Yesus. Coba kita lihat di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 dulu. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca berganti-gantian ya. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Mulai dari saya dulu, Kolose 3 ayat 5, nanti saudara selanjutnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah saudara, yang perlu kita perhatikan di sini adalah setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus harus hidup sebagai manusia baru. Makanya Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Kolose, bagaimana hidup sebagai manusia baru. Yang pertama saudara dikatakan di situ, dengan sadar mari kita matikan dan buang manusia lama kita. Kenapa? Karena dalam Kolose 1 ayat 17, kalau kita mundur kembali saudara, Kolose 1 ayat 13, Kolose 1 ayat 13, di situ dikatakan begini, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yang percaya katakan amin. Saudara, Yesus sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kuasa di sini saudara, itu bicara soal otoritas, kewenangan. Bahasa Yunaninya exousia. Jadi bukan sekedar kuasa kayak tenaga, tapi kewenangan. Artinya hidup kita dimiliki sepenuhnya oleh setan, oleh iblis, sebelum Yesus melepaskan kita. Di bawah otoritas. Saudara, saya di kantor bekerja sebagai karyawan dan di kantor kami itu dipimpin oleh kepala kantor sebagai pekerja atau pimpinan harian pelaksana. Kepala kantornya saudara, imut-imut, ibu-ibu, kecil. Tapi saudara, ketika kepala kantor itu berkata kepada saya, Niko, tolong kerjain ini. Lalu saya bilang, siap bu, siap bu, siap bu. Padahal badan saya lebih besar, pendidikan saya lebih tinggi.
Kenapa saya melakukan demikian? Karena dia meskipun tenaganya kecil, tapi dia punya kewenangan yang besar. Sebelum kita ditebus oleh Kristus, iblis berkuasa. Berkuasa di sini artinya berotoritas. Dia memiliki kendali penuh atas hidup kita. Makanya di dalam bagian firman Tuhan yang lain, kita itu digambarkan seperti terikat, terbelenggu, saudara. Tahu belenggu? Maksudnya semua tangan dan kaki kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya di dalam Roma 6 dikatakan, jangan serahkan hidupmu sebagai senjata kelaliman, senjata kejahatan. Karena dulu kita senjata-senjata kejahatan kelaliman. Meskipun apa yang kita kerjakan adalah kebaikan. Makanya dalam firman Tuhan yang lain di dalam Yesaya, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kenapa? Karena semua kebaikan yang kita lakukan di luar Kristus itu tetap di bawah kendalinya iblis. Ya, tetap di bawah kendalinya iblis. Nah, firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 13, Yesus sudah melepaskan kita dari otoritas iblis, kewenangan iblis. Sehingga kita tidak lagi tunduk kepadanya, tapi kita tunduk kepada Kristus. Nah, kembali ke Kolose 3, saudara. Jadi poin yang pertama, sebagai manusia baru, kita harus dengan sadar matikan dan buang manusia lama kita. Firman Tuhan bilang matikan. Apa yang dimatikan di sini? Segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, kalau saya mau simpulkan apa yang kita matikan, semua ini berbicara tentang sifat-sifat manusia. Nature kita. Saudara, saya mau pastikan begini. Selama kita hidup, yang namanya sifat ini nggak akan hilang. Kita bisa berbuat cabul nggak? Bisa. Karena kita punya passion. Kita bisa berbuat jahat nggak? Bisa. Karena kita di tengah-tengah dunia. Kita bisa serakah nggak? Nggak pernah puas. Bisa. Karena kita punya desire. Nafsu. Selama kita hidup, namanya sifat-sifat nggak akan hilang. Makanya dikatakan firman Tuhan, matikan. Apa saudara? Matikan. Bagaimana cara mematikan? Kan begitu pertanyaannya. Rumusnya ada di ayat sebelumnya yang dikhotbahkan minggu kemarin. Carilah perkara-perkara di atas. Perkara sorgawi, firman Tuhan. Itu caranya mematikan. Dengan kita memperhatikan perkara di atas, keinginan kita adalah keinginan ilahi. Tapi kalau kita nggak cari perkara di atas, keinginan kita keinginan duniawi. Bagaimana memuaskan ego, memuaskan nafsu, bagaimana memiliki seluruh harta di dunia. Tapi kalau perkara ilahi, memuaskan Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa yang kita lihat, itu yang kita ingini. Makanya saya paling malas bawa anak ke mall, saudara. Karena apa yang anak saya lihat, papa beli dong, betul nggak? Ya, suami-suami juga begitu kan? Kalau lewat etalase kita langsung alihkan pembicaraan dengan istri. Saya, iya kan? Karena apa yang dilihat akhirnya menimbulkan keinginan. Makanya bapak-bapak juga hati-hati, ya, jangan sembarang melihat, jaga mata. Betul, jaga mata. Oh saya kuat Pak Pendeta. Seberapa kuat Anda? Ya kan? Karena tampang Anda aja terbatas. Coba kalau tampang Anda ganteng, cewek-cewek tebar pesona. Bisa jatuh dalam pencobaan. Iya kan? Berapa banyak hamba Tuhan jatuh dalam hal ini? Banyak. Ya. Kemarin saya juga dihebohkan. Ada seorang artis udah punya istri cantik, malah selingkuh dengan artis lain, udah gitu nggak seagama. Heboh Indonesia gara-gara masuk ke media sosial.
Orang yang istrinya cantik aja masih punya keinginan untuk selingkuh. Ya kan? Apalagi yang istrinya nggak cantik. Nah makanya saudara hati-hati dengan keinginan. Makanya ubah paradigma kita saudara. Jangan cari perkara di bawah duniawi. Tapi mari kita mencari perkara sorgawi. Karena sifat akan selalu ada selama kita hidup. Makanya Paulus bilang, matikan. Apa saudara? Matikan. Bagaimana caranya? Cara perkara di atas, bangun relasi sama Tuhan. Orang yang takut Tuhan gak berani selingkuh. Orang yang takut Tuhan tidak akan serakah. Orang yang takut Tuhan tidak akan jahat sama sesamanya. Orang yang takut Tuhan tidak akan mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang najis. Yang setuju katakan amin. Iya. Gimana enggak? Luar biasa Daud, saudara. Di depan matanya Saul dan pengawal, Saul yang menjahati dia, Saul yang mengejar dia, yang terus memburu Daud sampai Daud susah tidur, itu tidur nggak berdaya dengan pengawalnya. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan membuatnya tertidur. Sehingga Daud dengan pengawalnya dengan leluasa masuk ke tengah-tengah, sampai di jarak dia bisa membunuh Saul. Bahkan trisulanya Daud bilang, udah kita bunuh aja. Tuhan yang menyerahkan Saul kepadamu. Tapi Daud bilang apa saudara? Dijauhkan Tuhan daripadaku membunuh orang yang diurapi Tuhan. Di masa-masa yang sangat menggiurkan. Itu ibaratnya tuh di hadapan kita udah diberikan santapan untuk kedagingan kita. Tapi Daud masih ingat Tuhan saudara. Saudara, kalau di hadapan saudara, ada uang tergeletak 1 miliar gak tahu punya siapa, masih ingat Tuhan gak? Iya kan? Ya kan? Kemarin kami tuh ada camp. Jadi di camp itu kita ada sebuah ya Cepi juga tahu lah. Ada sebuah simulasi. Ya, jadi tentang sasaran. Jadi ada angka berhadiah. Ya. Jadi hadiahnya itu sebenarnya angka bukan rupiah. Tapi kita kecoh orang-orang itu rupiah. Padahal kita nggak pernah sebut rupiah. Ada peserta yang dapat itu 6 juta sekian gitu kan. Lalu kita tulis hadiahnya di kertas. Kita suruh maju. Ntar kalau dapat ini, mau buat apa? Saya mau traktir teman-teman saya. Saya mau beli motor segala macam. Sampai Pak Pendeta ingatin, kamu nggak perpuluhan. Oh iya. Wah, terus akhirnya terima hadiah dong, seneng dong. Pas dibuka, cuma tulisan kan. 6 juta sekian-sekian. Kan nggak ada rupiahnya. Angka Nah seringkali kita juga begitu saudara. Kalau ada sesuatu yang kita dapat atau sesuatu yang menggiurkan, kita lupa Tuhan. Nah ini yang harus hati-hati. Hati-hati dengan keinginan. Hati-hati dengan ini semua. Makanya Paulus ingatkan kembali. Sebagai manusia baru kita harus matikan. Fokus sama perkara yang di atas. Mudah enggak? Enggak mudah. Tapi sekali lagi saya ingatkan dalam Filipi 2. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalammu dengan kerelaan. Selama kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang menolong kita untuk taat. Tuhan yang menolong kita untuk bisa melakukan firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, nggak usah terlalu pesimis jadi orang. Kita coba dulu aja. Nah lalu yang kedua saudara, sebagai manusia baru mematikan sifat. Kenapa? Karena dikatakan di ayat 6 itu mendatangkan murka Allah. Makanya hati-hati dengan keinginan. Ada murka Allah di situ. Ya, kalau keinginan kita tidak benar ada murka Allah di situ. Nah, lalu yang kedua ayat 8. Buanglah semua ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Nah, ini semua bukan sifat, saudara. Ini adalah perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Semua perbuatan kan pasti sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan namanya keinginan. Paham sampai sini ya, saudara ya? Jadi ini adalah perbuatan dosa. Nah, kepada perbuatan dosa Paulus bilang, buang. Kenapa? Karena di ayat yang ke-9 dikatakan kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, di dalam perikop ini Paulus menganalogikan manusia baru manusia lama itu seperti pakaian. Seperti pakaian. Makanya Paulus pakai kata tanggalkan. Orang yang percaya Yesus
Dia menanggalkan pakaian lamanya. Saudara, manusia itu digambarkan Paulus seperti memakai pakaian yang kotor dan bau. Itu adalah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Makanya di ayat Yesaya tadi dikatakan seperti kain kotor. Paulus juga menangkap dosa-dosa kita itu di hadapan Tuhan. Kita seperti menggunakan jubah yang kotor dan bau. Ya, kemarin istri saya menemani saya pelayanan, saudara. Lalu setelah pelayanan kami ke Cimory. Ke Cimory, rekreasi, tapi setelah itu kami belanja oleh-oleh. Nah, waktu belanja oleh-oleh, kami mengalami suatu pengalaman yang tidak enak. Lalu pulang, istri saya cerita sama saya. Kamu tadi waktu belanja, kamu sadar gak sih itu orang kok baunya begitu banget ya? Jadi saudara, ada orang saudara, jalannya gak deket kami, tapi berjalan sampai ke kasir, itu baunya saudara satu ruangan saudara. Apek banget. Saya juga sampai, serius. Saya menahan diri untuk tidak, muka saya itu menghina gitu saudara. Jadi gitu saudara. Sampai istri saya juga gak tahan. Nah itu gambaran orang yang bajunya mungkin gak mandi kali ya dari kemarin ya, karena rekreasi. Dari bajunya bau aja kita merasa gak nyaman. Nah apalagi saudara kehidupan kita digambarkan seperti kain yang kotor, seperti pakaian lama yang rusak, robek-robek, udah begitu bau, gak layak. Gak layak saudara. Nah Paulus katakan orang yang percaya Tuhan menanggalkan pakaian lamanya. Karena apa? Dia sudah menerima pakaian yang baru dari Tuhan. Permasalahannya adalah banyak orang pakaian lamanya setelah ditanggalkan nggak dibuang, malah disimpan. Ya. Kalau menyimpan pakaian bekas, kita masih bisa sumbangin ke orang lain, saudara, karena masih layak pakai, betul kan? Tapi kalau pakaian yang kotor dan bau, noda di mana-mana, mungkin nggak kita kasih ke orang, mungkin nggak kita pakai lagi. Nah ini logika yang benar. Tapi banyak orang Kristen, kehidupannya, dia katanya masih Kristen, percaya Yesus, tapi sewaktu-waktu bisa muncul lagi tuh perbuatan lamanya. Emosian, marah sampai mukul KDRT, ngomong jorok segala macam, dendam, amarah. Nah ini harus hati-hati saudara. Yang benar adalah kita harus membuang pakaian lama kita. Ada satu kisah saudara begini saudara. Dalam satu gereja saudara, bukan di gereja, ada pasangan saudara, dia pergi berekreasi ke pantai. Nah lalu saudara, pasangan tersebut saudara menikmati jalan-jalan mereka. Nah yang menarik adalah pasangan ini saudara keduanya pakai kalung salib. Nah tiba-tiba saudara lagi mereka santai-santai berjemur, di kejauhan ada yang teriak, tolong, tolong. Ternyata itu adalah anak kecil yang tenggelam. Gak ada orang yang berani menolong saudara. Akhirnya si laki-laki yang dari pasangan ini saudara, memberanikan diri, dia lari lalu dia tolong. Tertolonglah anak ini. Nah ketika anak ini tertolong, dibawa ke pinggir, diselamatkan, banyak orang bertepuk tangan. Bahkan ada orang yang datang, Pak, kami izin meliput, Pak. Karena ini adalah berita yang baik. Berita yang baik. Tapi orang, jangan, Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak, jangan. Gak mau diliput. Gak mau diliput. Orang tanya-tanya, kenapa sih? Ini kan berita baik. Jangan, jangan. Akhirnya saudara, karena gak tahan lagi atas desakan itu, tiba-tiba pasangannya yang cewek bilang begini, jangan diliput, Pak. Karena ini suami dari sahabat saya, katanya begitu, saudara. Ini pakai kalung salib berdua liburan bersama, atau taunya bukan dengan pasangan sahnya. Nah orang Kristen tuh banyak begitu saudara, di mobilnya ada tulisan Tuhan mengasihimu, tapi lampu merah diterobos. Ya kan? Dia pakai kalung salib ke kantor, tapi kepada OB dia bersikap semena-mena. Kata-kata kotor keluar ketika marah. Nah ini jadi refleksi kita. Kalau kita sudah tanggalkan, jangan ambil lagi. Buang itu semua. Buang semua. Buang.
Caranya gimana? Ya bertobat sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Saudara, saya juga terkadang masih mengalami yang begitu, makanya ini proses pembelajaran, tapi saya berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya hidup saya sempurna dalam pengenalan akan Kristus. Karena pengenalan itu yang mengubah saya. Ini saya khotbah di depan istri loh. Kalau saya ngomong perubahan-perubahan hidup saya nggak ada perubahan, apalagi dalam hal perbuatan, aduh. Ngaco. Ya. Saya ingat tuh di awal-awal pernikahan, ya. Kita bikin romantis kan gitu. Masuk tahun kelima dari honeymoon, mulai horror moon. Ya. Suka ngambek, emosi suka meledak kadang-kadang kan. Tapi di masa tahun-tahun kelima dan selanjutnya mulai ada refleksi. Awal-awal kami sulit komunikasi, karena ego masing-masing. Anak pertama ya kan. Sama-sama mimpin, ego masing-masing. Tapi kami mulai coba sesuaikan. Sambil berpikir, ada 2 anak ya. Ya kan? Ada 2 anak. Mulai mikir, mulai berjalan. Akhirnya mulai bisa. Semuanya karena apa? Karena kemauan. Kemauan untuk membuang. Makanya jangan simpan-simpan. Ya. Itu yang harus kita hidupi, saudara. Dan itu butuh namanya kemauan. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana hidup sebagai manusia baru? Dikatakan hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Ayat 11. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang babar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Nah, saudara, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, artinya begini, saudara. Mari kita tidak membeda-bedakan orang, karena semua di dalam Kristus setara dan sama dalam anugerah, saudara. Kenapa sih kita sulit mengasihi, saudara? Karena seringkali kita membeda-bedakan. Kita membeda-bedakan. Apa yang dibedakan? Pertama, kita memandang diri kita tinggi daripada pasangan kita kah atau orang lain. Lalu yang kedua, kita memandang dia bukan keluarga kita. Atau yang ketiga, kita memandang dia tidak punya. Atau yang keempat, kita memandang dia dari suku berbeda. Akhirnya kita sulit mengasihi. Makanya kecenderungannya begini, saudara. Siapa yang paling mudah kita kasihi? Siapa? Siapa? Hanya diri kita sendiri. Logikanya kan begitu kan? Kenapa diri kita sendiri? Karena nggak ada yang seperti diri kita di luar sana. Nah ini nih kedagingan manusia. Makanya Paulus bilang, hei jangan membeda-bedakan, maka engkau akan mudah mengasihi, saudara. Jangan beda-bedakan, maka engkau akan mudah mengasihi. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengasihi Tuhan dikatakan di sini mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan. Oh iya, mati mic-nya. Cek tes. Oh iya, oke, udah hidup lagi. Tapi nggak apa-apa, baterainya udah mati, habis soalnya. Ya, sorry. Ini gara-gara saya ngomong matikan, mati betul, saudara. Jadi baterainya habis. Jadi saudara, kita ini hidup dalam kasih, artinya tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya, nggak boleh membedakan. Makanya prinsip gereja, saudara, itu yang dikatakan dalam ayat 15. Kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kalau kita memandang diri kita ini semua menjadi satu tubuh, satu gereja, kepalanya Kristus, pasti kita memandang diri orang lain di luar kita itu sama berharganya dengan diri kita. Dan kita pasti akan hidup saling mengasihi dan saling berbagi. Ya. Nah ini harus jadi prinsip dalam kehidupan kita, saudara. Nah makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mengerti bahwa kasih tidak membedakan, sekarang kita harus melihat apa tindakan kasih.
Tindakan kasih ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah saudara, kasih itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Orang yang sabar, dia akan mengampuni seorang akan yang lain. Harapan saya saudara, di pagi hari ini, biar Roh Kudus mengingatkan kita. Dan ketika engkau teringat ada seorang yang belum kau ampuni, yang belum kau ampuni, mari lepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan itu mengalir dalam hati kita. Kira-kira sulit nggak saudara mengampuni? Sulit nggak mengampuni? Sulit, kata orang. Tapi saudara, kalau kita melihat betapa Tuhan sudah mengampuni kita, bahkan di saat kita belum mengenal Tuhan, sesungguhnya saudara, mengampuni itu akan sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Orang lain kenapa sih sulit mengampuni? Karena mereka fokusnya pada diri sendiri bukan sama Tuhan, saudara. Makanya dikasih Paulus suatu penegasan, ingat, kita ini satu tubuh, kita ini setara. Kepalanya Kristus. Kalau kita satu tubuh, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, ya udah. Mari kita saling mengampuni. Yang mau saling mengampuni boleh angkat tangannya saudara, ya. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga sebagai manusia baru, tadi yang pertama saudara, sadar, matikan, buang segala perbuatan manusia lama. Yang kedua, jangan membeda-bedakan, hidup dalam kasih. Yang ketiga saudara dan yang terakhir, menjadi manusia baru itu artinya kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal sambil mengucap syukur kepadanya. Ayat 17 dikatakan begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa saudara? Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, sebagai manusia baru, kita bukan hanya harus mematikan dan mematikan sifat, membuang perbuatan-perbuatan dosa kita. Tidak hanya itu. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Makanya mari kita hidup dalam kasih, bersatu dalam kasih, terikat dalam kasih. Tapi gak cukup di situ. Yang ketiga saudara, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Karena Dia sumber kehidupan kita. Nah, tanda orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti penuh pengucapan syukur. Nah, syukur ini saudara, bersyukur ini, itu hal yang mudah dinasehatkan, tapi sulit dipraktekkan. Kenapa? Karena sebagai manusia, nature kita cenderung memiliki rasa tidak cukup atau tidak puas terhadap apapun yang kita terima dan yang kita miliki. Karena itu saudara, pastikan dalam hidup kita bahwa Tuhan itu cukup. Makanya beberapa minggu yang lalu kita baca dalam Filipi 4:19, Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahan di dalam Yesus Kristus. Artinya saudara, sebenarnya Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan itu cukup bagi kita. Ya. Apapun kebutuhanmu, mari andalkan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan akan sediakan sesuai dengan kasih dan kemurahannya. Pak, kok saya belum terima Pak jawaban doa saya? Bukan belum terima. Memang jawaban doa itu ada 3. Bisa iya, bisa tidak. Lalu yang ketiga, nanti dulu, tunggu dulu, memang belum saatnya. Anda minta mobil, tapi nggak ada garasi. Kan aneh. Anda minta anak, tapi belum nikah. Kan juga aneh kadang-kadang begitu.
Ya kan? Jadi kita yang harus dewasa dalam pengenalan Tuhan. Sehingga apa yang kita minta itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan jawab nanti dulu? Ya karena kita belum dewasa. Posisi kita masih salah. Makanya saudara perhatikan, ini sebenarnya prinsip hidup saya. Tuhan memberkati kita bukan di mana tempat kita berada. Tuhan memberkati kita bukan di mana tempat kita berada saat ini. Tuhan memberkati kita di tempat Tuhan ingin kita berada. Makanya Elia pada waktu kekeringan datang, Tuhan kasih firman, pergi telusurilah tepi sungai Kerit. Di sana nanti ada burung gagak yang menyediakan makan bagimu. Tapi nggak ada keterangan tepinya berapa kilometer. Sebelah mana? Tanda-tandanya apa? Sherlock dong Tuhan? Nggak ada begitu. Elia cuma taat aja sama firman. Dia berjalan terus menyusuri tepi sungai Kerit. Sampai akhirnya setelah perjalanan jauh dia lihat, oh itu ada gagak. Oh berarti Tuhan ingin saya di situ. Dalam hidup ini kita juga begitu saudara. Tuhan ingin kita berjalan bersamanya. Seperti bangsa Israel berjalan di padang gurun, itu bukan karena Tuhan jahat. Karena Tuhan punya rancangan damai sejahtera sesungguhnya. Tanah Kanaan dalam hidup kita. Tapi kita seringkali seperti bangsa Israel sifatnya. Udah jelas-jelas ada tiang awan, tiang api, kita bukannya bersyukur, malah bersungut-sungut. Sambil berjalan di padang gurun, bukannya bersyukur sama Tuhan, malah ingat ikan asin di Mesir, saudara. Bayangin. Makanya Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Israel. Nah kalau hidup kita mau diberkati Tuhan saudara, mari penuhi hidup kita dengan rasa syukur meskipun kita jalani dengan penderitaan. Amin. Iya dong. Meskipun susah jalani dengan rasa syukur. Sampai nanti kita melihat, oh di situ Tuhan memberkati. Dan di situ kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong aku. Itu yang harus jadi prinsip saudara. Makanya Paulus katakan di sini, dengan perkataan dan perbuatan kita apapun yang kamu lakukan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya semuanya pasti Tuhan sertai kok. Tapi nggak cukup itu, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang apa pergumulan saudara? Pekerjaan, usaha, jodoh. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Oh syukur Tuhan meskipun aku belum ketemu jodoh, tapi Tuhan berkati aku. Syukur Tuhan meskipun aku belum dapat pekerjaan, tapi Tuhan berkati aku dengan kesehatan, dengan kekuatan. Itu yang dimaksud. Itulah karakteristik manusia baru, saudara. Dan yang terakhir, saudara. Orang yang bersyukur tidak akan mudah mengeluh. Dan hidupnya penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Jadi kalau saudara dikit-dikit merengut, dikit-dikit merengut, dikit-dikit mengeluh. Ah kenapa sih AC-nya cuma 2? 3 dong AC-nya. Allah aja Tritunggal, kenapa AC 2 kan gitu. Canda itu deh. Apa aja dikomenin, kenapa sih kursinya merah? Aduh enakan di rumah, ngapain ke gereja capek-capek jauh jalan. Di rumah juga bisa YouTube. Ah ini orang yang bersungut-sungut. Hati-hati, hati-hati. Dia akan sulit melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.